Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kaffi Zuanda. Saya dosen Fakultas Teknik Universitas Medan Area, program studi S1 Teknik Sipil. Dalam video kali ini, saya ingin membuat pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai persyaratan kegiatan sertifikasi dosen tahun 2021. Adapun mata kuliah yang saya bawakan dalam video ini adalah mata kuliah metode numerik. Metode numerik ini sendiri merupakan mata kuliah baru di kurikulum S1 Teknik Sipil Universitas Medan Area. Sebelum saya menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah yang akan saya ampu, ada baiknya saya sampaikan outline dari video ini. Yang pertama, saya akan memaparkan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian. Adapun identitas mata kuliah ini, nama mata kuliah metode numerik, kode mata kuliah TSI 11701, bobot mata kuliah 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah ini, metode numerik adalah metode penyelesaian persoalan secara matematis dengan cara operasi perhitungan. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai metode numerik yang merupakan cabang dari ilmu matematika yang mana aplikasinya untuk menyelesaikan permasalahan matematika untuk engineering. Materi dari mata kuliah ini antara lain pemodelan matematika, dasar pemrograman numerik, aproksimasi, kesalahan pembulatan, kesalahan pemotongan, Dirac-Tyler, penyelesaian akar persamaan menggunakan Newton, penghitungan integral secara numerik, penghitungan diferensial secara numerik, optimisasi satu dimensi tanpa batasan, optimisasi multidimensi tanpa batasan, optimisasi dengan batasan, regresi least square, interpolasi, penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan metode transkata. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yang mana ini merupakan aspek delivery yang ingin dicapai, mahasiswa memahami pemodelan matematika, dasar pemrograman numerik, mahasiswa memahami aproksimasi dan round of errors, kesalahan pemotongan, dan Dirac-Tyler. Mahasiswa memahami penyelesaian akar persamaan menggunakan Newton, penghitungan integral secara numerik, penghitungan diferensial secara numerik, lalu mahasiswa memahami optimisasi satu dimensi tanpa batasan, optimisasi multidimensi tanpa batasan, optimisasi dengan batasan, lalu mahasiswa memahami regresi least square, interpolasi, penyelesaian persamaan diferensial biasa menggunakan metode transkata. Adapun sistem pembelajaran mata kuliah metode numerik, yaitu jumlah dosen pengampu mata kuliah ini sebanyak 1 orang, jumlah pertemuan 14 tatap muka. Karena kondisi pandemi seperti saat ini, maka perkuliahan dilakukan secara daring. Lalu beban waktu pembelajaran 2 SKS, yaitu setara dengan 2 kali 50 menit tatap muka, atau 2 kali 60 menit belajar mandiri, lalu 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur. Pada minggu ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester, lalu ujian akhir semester dilakukan pada minggu ke-16. Adapun materi pembelajaran yang disampaikan selama 1 semester, pada minggu pertama materi yang akan disampaikan adalah pengantar metode numerik, di mana pada pertemuan pertama juga akan dibahas kontrak kuliah. Dosen dan mahasiswa akan membuat agreement mengenai aturan-aturan dan proses belajar mengajar hingga assessment mata kuliah metode numerik selama perkuliahan. Lalu
disampaikan pengantar metode numerik, pengenalan software yang digunakan dalam perkuliahan, yaitu MATLAB. Lalu minggu kedua, materi yang akan disampaikan dasar pemodelan matematika. Minggu ketiga, dasar pemrograman numerik. Minggu keempat akan disampaikan mengenai aproksimasi harga dan kesalahan pada pembulatan. Lalu pada minggu kelima akan disampaikan materi mengenai kesalahan pemotongan, Dirac-Tyler. Lalu minggu keenam, pencarian akar persamaan dengan menggunakan Newton method. Lalu minggu ketujuh akan disampaikan materi mengenai integrasi numerik, dan minggu ke-8 akan dilakukan ujian tengah semester. Lalu minggu ke-13, materi yang akan disampaikan mengenai regresi least square. Minggu ke-14, interpolasi. Lalu minggu ke-15 akan disampaikan mengenai multidimensional interpolasi. Lalu minggu ke-16 akan dilakukan ujian akhir semester. Adapun metode pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah metode numerik, yaitu yang pertama dengan cara ceramah. Dosen memaparkan materi menggunakan media proyektor atau peraga sederhana. Lalu discovery learning, yaitu metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada mahasiswa dengan tujuan supaya mahasiswa dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan dosen. Lalu small group discussion, yaitu model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok mahasiswa dan kelompok mahasiswa atau kelompok mahasiswa dan dosen untuk menganalisis, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Lalu metode pembelajaran lainnya menggunakan problem-based learning, yaitu model pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual mahasiswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jadi dalam metode pembelajaran ini akan meliputi aspek delivery dengan ceramah, lalu interaction akan terjadi dengan tanya jawab pada saat ceramah, dan proses small group discussion, PBL, dan discovery learning. Lalu untuk sistem assessment, penilaian, indikator penilaian yaitu partisipasi sebesar 10%, tugas 50%, UTS 20%, UAS 20%. Komponen penilaian dalam mata kuliah metode numerik yang pertama, kelengkapan dan ketetapan jawaban yang berisikan mengenai materi pembelajaran spesifik. Dua, penguasaan materi. Dan ketiga, keaktifan mahasiswa di dalam kelas maupun di luar kelas atau kelompok belajar. Lalu saya akan menampilkan pada menit selanjutnya mengenai cuplikan rekaman video pembelajaran, yang mana video ini saya rekam beberapa waktu lalu. Nah, ini kita kali ini masuk ke materi mengenai pencarian akar. Salah satu untuk metode untuk mencari akar itu diperkenalkan oleh Newton-Raphson metodenya. Metode ini paling banyak digunakan dalam mencari akar-akar dari suatu persamaan. Ada beberapa langkah untuk menghitung akar dengan metode Newton-Raphson. Yang pertama, langkah pertama itu adalah pilih nilai awal XI sembarang. Kalian boleh mengambil sembarang nilai yang kira-kira menurut kalian itu adalah akar dari persamaan tersebut. Lalu kalian menghitung XI tambah 1 dan FXI tambah 1, artinya nilai X selanjutnya dengan rumus ini, XI tambah 1 sama dengan
nilai XI yang sembarang kita masukkan dikurangkan dengan FXI, artinya nilai yang XI yang kita masukkan ke dalam fungsi dibagi dengan nilai turunan dari FXI tersebut. Jadi kalau misalnya kita masukkan 2 berarti F aksennya X-nya nanti kita substitusi dengan 2. Kita masukkan 2. Demikian seterusnya sampai didapatkan FXI tambah 1 yang kecil. Jadi kalau kira-kira kita peroleh nilai FXI tambah 1 itu sangat kecil, artinya ya sudah hampir mendekati 0, maka iterasi boleh kita berhentikan karena hasil kira-kira sudah mendekati nilai tersebut. Nah, misalkan ini persamaan fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x kurang 3 sama dengan 0 dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Yang pertama, fungsi persamaan ini kita cari turunannya. Di kalkulus atau matematika dasar 1, kita sudah belajar tentang diferensial ya. Berarti ini kalau kita turunkan, maka ini menjadi 3x kuadrat tambah 2x kurang 3. Oke. Nah, ini turunan pertama dari sini. Lalu, kita masukkan menggunakan rumus ini untuk mencari XI tambah 1. Itu sama dengan XI dikurang FXI per F aksen FXI. Nah, jadi pada awal hitungan kita ambil nilai sembarang, misalnya X1 sama dengan 1. Berarti kalau kita substitusi ke persamaan itu 1, maka kita peroleh negatif 4. Lalu kita substitusi 1 keturunan, kita peroleh nilainya 2. Maka kita masukkan ke persamaan ini, berarti kita peroleh tadi X1, tadi 1, maka kita ingin mencari X2-nya. Kan I tambah 1, berarti kan 1 tambah 1, 2. Berarti X keduanya. Itu sama dengan 1 dikurang min 4 per 2 sama dengan 3. Oke, kita substitusi lagi 3 ini ke dalam ini. Kalau dia nilai akar, kan kalau misalnya saya ambil contoh kecil saja, biar kalian ingat, misalnya X kuadrat kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Kalau kita tahu ini akarnya, jadi kalau dari persamaan ini akarnya berapa? Akar persamaan ini. Dua, Pak. Akarnya berapa? 2, Pak. Akarnya kan jadi, ini kan bentuk persamaan ini kan adalah X kurang 1, X kurang 1, gitu ya. Berarti akarnya X sama dengan 1, dan X sama dengan 1, gitu ya. Nah, kalau kita masukkan 1 di sini berapa jadinya? Ini kan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 tambah 1. Ya kan? 0 kan? Nah, kalau kita peroleh akar-akar ini pasti hasilnya 0. Jadi kan kalau ini kita substitusi tadi 1 kan belum 0 nih kan? Maka iterasi masih dilanjutkan. Nah, kalau kita masukkan 3. Kita masukkan 3. Nah, kita substitusi ke sini. Belum 0, masih dilanjutkan. Berarti kita lihat fx2-nya di sini adalah 24, ya kan? Berarti ini bakal masih dilanjutkan. Berarti kita masukkan, carikan turunannya.
terus kita substitusikan dengan 3, maka 30. Kita peroleh untuk X3-nya itu sama dengan 2,2. Nah, kita tes lagi di 2,2. Seperti itu. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti 2,2 pangkat 3 tambah 2,2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2,2 kurang 3. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, kita peroleh FXI-nya 24 yang tadi ya, kalau kita masukkan 3. Lalu kalau kita lihat di sini FXI tambah satunya, kalau kita masukkan 2,2 itu adalah 5,88. Oke. Nah, kita lanjutkan ini 2,2. Kita cari XI tambah satunya dapat 1,83. Kita lihat kalau 1,83 kita substitusi dapat 5,88. Berarti belum mendekati 0 kan? Nah, kita lanjutkan lagi. Lakukan iterasinya, kita dapat XI selanjutnya 1,73. Ya kan? Terus kita lihat FXI tambah satunya diperoleh ini 0,005. Udah mulai mendekati 0. Kita lanjutkan iterasi selanjutnya, kita peroleh 0,000181,6. Nah, ini kita rasa kalau ini sudah cukup kecil, maka kita peroleh salah satu akarnya adalah 1,73207. Jadi kita peroleh akarnya udah sebesar 1,73207. Inilah cara yang digunakan metode Newton-Raphson. Jadi untuk FXI tambah satunya itu harus kita perhatikan, ini harus mendekati dari 0. Kalau ini lebih sudah kecil, maka iterasi kita hentikan. Sudah sangat kecil. Boleh kita hentikan. Kalau ini udah pasti 0, berarti nilai yang kita peroleh itu adalah akar yang sebenarnya. Terus itu dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Ada juga yang disebut dengan metode secant. Kekurangan metode Newton-Raphson adalah diperlukan turunan pertama atau diferensial dari fx dalam hitungannya. Kadang-kadang sulit untuk mendiferensialkan persamaan yang diselesaikan. Untuk itu, maka bentuk diferensial didekati dengan nilai perkiraan berdasarkan diferensial beda hingga. Jadi kalau menggunakan metode secant ini, kita tidak perlu menggunakan turunan. Kita cukup melakukan untuk mencari akar selanjutnya dengan rumus ini, XI kurang FXI kali XI kurang XI kurang 1 per ini. Dalam metode ini pendekatan memerlukan nilai awal dari X. Kita lakukan juga, berarti kita ambil nilai sembarang juga. Kita coba selesaikan dengan metode secant ya. Ini bentuk persamaannya sama dengan tadi, ya kan? Kita ambil yang pertama itu sembarang. Kalau tadi kita ambil 1 titik, ini kita ambil 2 titik, 2 nilai awal. Berarti X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke persamaan, ya kan? Kalau 1 kita peroleh negatif 4, kalau 2 kita peroleh 3. Oke. Berarti ini kan fx2, ini fx1. Kan untuk mencari x3 itu sama dengan x2 dikurang fx2 dikali x2 kurang x1 per fx2 dikurang fx1. Oke, kita tahu x2 itu nilainya adalah 2. Ya kan? Terus fx2 3, dari sini kita peroleh. Terus x2 kurang x1 2 kurang 1 dibagi dengan fx2 kurang fx1. Fx2 itu adalah 3, fx1 adalah negatif 4. Maka 3 kurang 4 itu tambah 7. Oke, kalau kita hitung ini
Jawabannya 1,57143. Hampir sama, kita substitusi ke persamaan. Ternyata belum mendekati 0, negatif 1,36449. Berarti kita lanjutkan iterasinya dengan X22, X3 ini. Lakukan dengan rumus yang sama, diperoleh dengan X3 ini, masukkan ke rumus ini, kita peroleh X4. Dapatnya X4 1,57142 dikurang ini, ya kan, pakai rumus tadi, itu sama dengan 1,70540. Nah, ini diperoleh dari mana? Nah, ini fx3. Fx3 kan kita peroleh negatif 1364449. Terus ini x3 kan kita peroleh tadi 157142. Maka ini dikurang x2 2. Oke. Terus fx3 berarti ini dikurang fx2. Fx2 tadi kita peroleh sebelumnya fx2 adalah 3. Maka ini dikurang 3. Oke, ini makanya ini diperoleh ini. Lakukan prosedur-prosedur seperti ini selanjutnya hingga kita peroleh nilai fx. Di sini fx3 ini adalah mendekati 0. Kalau udah mendekati 0 ataupun sama dengan 0, maka kita peroleh nilai yang sebenarnya itu adalah 1,73205. Nah, jadi hasilnya hampir sama dengan hasil sebelumnya ya. Yang pertama kita masukkan 1 sama 2, kita peroleh ini. Oke, kita mainkan ini sama ini, ya kan? Ini kan X2, X3, kita peroleh 4 tadi ini. Ya kan? Ini bagaimana cara mengisi ini gitu ya kan? Nah, berarti kan fx1 berarti masukkan ke persamaan ini 2, 3. Kalau untuk mencari fx2-nya berarti masukkan yang ini ke persamaan itu, dapatnya ini. Kalau ini masukkan ke fx-nya, x3-nya, dapatnya ini. Nah, kalau kita lihat ini sudah mendekati 0, maka iterasi boleh kita hentikan. Maka nilai yang mendekatinya itu adalah akarnya adalah 1,73205. Kalau tadi metode second, kita peroleh nilainya adalah 1,73207. Nilai yang mendekatinya. Kalau ini 205. Ini yang dengan menggunakan metode second. Lalu bagaimana dengan metode iterasi? Dalam metode iterasi ini digunakan suatu persamaan untuk memperkirakan nilai akar persamaan. Persamaan tersebut dikembangkan dari fungsi fx sama dengan 0, sehingga parameter x berada di sisi kiri dari persamaan, yaitu x sama dengan gx. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai x merupakan fungsi dari x, sehingga dengan memberi nilai perkiraan awal dari akar dapat dihitung xi, diperkirakan xi tambah 1 baru dengan rumus iteratif berikut. Kita melihat di sini nilai kesalahannya ya. Kalau misalnya nilai kesalahannya sangat kecil, maka iterasi boleh kita hentikan. Nah, untuk mencari nilai kesalahan, ini rumusnya ya. xi tambah 1 dikurang xi per xi tambah 1 ini dimutlakkan dikali 100%. Nah, kita lihat aja contohnya, ini misalnya contoh soal yang sama. Kita cari dengan menggunakan metode iterasi. Nah, bentuk persamaannya kan seperti ini. Boleh kita buat jadi tindakan X3-nya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Jadi kan X3 sama dengan ini semua kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi negatif X kuadrat, ini kan negatif 3X kan, jadi positif 3X ditambah 3. Baru X sama dengan, berarti ini di akar 3 kan, atau kita bisa tulis dengan pangkat 1/3. Kemudian persamaan diubah menjadi xi tambah 1
sama dengan ini. Oke. Kita masukkan perkiraan awal X1 itu sama dengan 2. Jadi kalau kita masukkan X2, berarti kita masukkan ke persamaan ini, kita peroleh nilai X2 itu adalah 1,70998. Jadi kita lihat galatnya. Tadi rumus dari kesalahannya adalah X2 dikurang X1 dibagi X2. Oke. Nilai X2 tadi kita peroleh adalah 1,70998. Yaitu kalau kita masukkan X1 sama dengan 2. Berarti kan X1 tadi 2, jadi X2-nya itu adalah apabila disubstitusi kemari, 2-nya. 1,70998. Kita peroleh tingkat kesalahannya adalah 16,9607%. Lalu lakukan iterasi selanjutnya. Masukkan nilai sembarangnya. Kalau tadi kan X1 kita masukkan 2. Berarti X2 kita masukkan 1,70998 ke persamaan ini. Ke persamaan ini. Dimasukkan kembali ke persamaan ini. Nilai yang baru tadi ya. Nilai yang baru kita masukkan ke persamaan ini. Kita peroleh nilai yang baru adalah 1,73313. Kita hitung persentase galatnya pakai rumus ini. Kita peroleh 1,3362. Kita masukkan lagi nilai yang baru tadi ke persamaan ini. Kita peroleh nilai 1,7311199. Kita hitung galatnya lagi dengan aturan ini. Berarti yang kedua kan 1,73199 dikurang 1,73313 dibagi 1,7311199 dikali 100% adalah 0,0658. Kita lakukan iterasi selanjutnya. Nah, kita peroleh ini sangat kecil. Kalau kita rasa ini sangat kecil, maka kita hentikan. Karena kita lihat di sini hasilnya 73205, di sini juga 73205. Sudah mendekati 0 ya. Maka iterasi bolehlah kita hentikan. Maka dengan menggunakan metode iterasi diperoleh salah satu akarnya 1,73205. Ini menggunakan metode iterasi. Tadi metode secant kita peroleh 1,73205. Dengan metode Newton kita peroleh 1,73207. Boleh juga kita lakukan tadi kan kita ambil dari X3-nya ya. Kita ambil dari X3-nya. Boleh juga kita ambil dari X-nya. X-nya kita pindahkan kemari. Yang nggak ada X kita pindahkan ke sebelah kanan. Atau ini min 3X kita pindahkan ke kiri. Ini sama dengan, ya kan, berarti kalau begitu kan jadi 3X sama dengan X pangkat 3 tambah X kuadrat. Untuk video fullnya bisa dilihat di channel MKV Zuhanda dengan judul Mencari Akar dengan metode Newton-Raphson, secant, dan iterasi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe,